Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Arya Kamandanu berlarian ke sana kemari, seperti sedang kesurupan makhluk halus. Suatu saat dia memandangi rumahnya yang nampak terus dilahap sang Dewa Api. Kemudian kembali lagi ke jenazah ayahandanya yang tergeletak di tengah halaman. Siapa yang melakukan perbuatan biadab ini? Ayo, tunjukkanlah dirimu. Aku tantang kau berkelahi sampai mati. Aku tidak peduli siapa dirimu. Ayo keluar! Ini! Hadapilah aku, Arya Kamandanu! Mengapa ayahanda mengalami nasib begini hina? Maafkanlah aku, ayahanda. Aku tidak bisa menjaga keselamatanmu. Aku selalu terburu nafsu hingga peristiwa pahit ini terjadi. Tapi percayalah, ayahanda, aku tidak akan tinggal diam. Akan kucari orang-orang itu. Akan kubalas tindakan biadab ini. Nyi Rongkot masih ada di dalam. Dengan sebat Arya Kamandanu melompat meninggalkan halaman. Dia agak ragu sejenak melihat kilatan api yang berkobar-kobar. Tapi kemudian tanpa berpikir lagi, dia melompat ke dalam gulungan api yang merah menyala. Sambil menahan sengatan api yang terus menjilat ke sana kemari, Arya Kamandanu berlarian di hampir seluruh ruangan. Akhirnya dia menemukan Nyi Rongkot yang tergeletak di lantai. Sebagian rambut perempuan tua itu sudah terbakar, dan sebagian pakaiannya juga hangus terbakar. Sedangkan kedua kakinya tergencet sebuah balok api yang masih menyala-nyala. Nyi Rongkot. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Arya Kamandanu segera menyampar tubuh Nyi Rongkot dan membawanya menerobos kobaran api. Arya Kamandanu membaringkan tubuh Nyi Rongkot di atas rumput di halaman belakang rumahnya. Dia sangat sedih melihat penderitaan yang dialami perempuan tua itu. Orang yang telah mengasuhnya sejak masih kanak-kanak. Tubuhnya hampir seluruhnya mengalami luka bakar yang hebat. Bau daging terbakar amat keras menusuk hidungnya. Bi Rongkot. Ini aku, Bi. Ini Arya Kamandanu. Angger, kenapa bisa begini kejadiannya, Angger? Aku juga tidak tahu, Bi. Mengapa akhirnya harus seperti ini? Ayahanda Anggareksa terbunuh. Aduh, orang-orang itu memang sangat jahat, Ger. Mereka semuanya penjahat. Bagaimana asal mulanya, Bi? Mengapa mereka tiba-tiba datang dan menghancurkan seluruh isi rumah ini? Baiklah, Ger. Akan Bibi ceritakan dari permulaannya. Tapi Angger harus bisa menahan diri. Dengan kalimat terpatah-patah, Nyi Rongkot lalu menuturkan peristiwa itu. Bahwa hal itu bisa terjadi karena ulah saudara kandungnya sendiri, Arya Dwi Pangga. Dan bahwa orang-orang itu sebenarnya mencari seorang wanita pelarian. Empu Anggareksa berusaha mencegah mereka, tapi tidak berhasil, dan akhirnya malah terbunuh. Jadi mereka mencari mesin. Iya, Ger.
Aduh. Dirongkot. Bibi harus segera mendapat perawatan membawa Bibi ke rumah seorang tabib. Sudahlah, Nger. Tidak usah. Bibi tidak kuat lagi. Aduh, sakit sekali rasanya, Ger. Aduh. Bibi harus segera berobat. Mari, Bibi. Tidak usah, Ger. Bibi sudah tua. Bibi tidak mengharapkan apa-apa lagi, Ger. Bibi jangan berkata begitu. Bibi sudah seperti ibuku sendiri. Bibi yang mengasuhku sejak kecil. Aku tidak akan mampu membalas jasa dan budi baikmu, Bi. Sekarang ayahanda sudah tidak ada lagi. Kalau sampai Bibi menyusul pergi, lalu aku akan bersama siapa lagi, Bi? Angger Kamandanu, rasanya sudah cukup lama Bibi mengabdi pada keluarga ayahandamu. Dan mungkin apa yang telah Bibi lakukan belumlah memadai, Ger. Tidak, Bi. Tidak. Apa yang Bibi lakukan untuk keluarga kami sudah cukup banyak. Bahkan sangat banyak. Bibi Rongkot sudah memberi. Angger Kamandanu, janganlah Angger Kamandanu menyia-nyiakan wanita itu. Dia sudah banyak menderita. Kalau nanti Angger punya kesempatan bertemu dengan Nona Mesin, perlakukanlah dia dengan baik. Dia Tidak. Bibi akan sembuh. Aku akan mencari seorang tabib untuk mengobati luka-lukamu, Bi. Aduh. Jagalah dirimu baik-baik. Angger Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini, Bi. Percayalah. Bibi pasti akan sembuh. Aku mempunyai kenalan seorang tabib yang mumpuni. Dia akan segera aku panggil kemari. Dia pasti bisa mengobati luka-luka Bibi. Bi. Dirongkot. Bibi. Sudah separuh bagian lebih, rumah Empu Hanggareksa dilahap sang dewa api. Serambi depan sudah musnah menjadi arang. Bagian gandok samping pun sudah termakan api. Dan api itu masih terus menyala-nyala dengan lidahnya menjulur ke sana kemari, mengikuti tiupan angin malam. Arya Kamandanu duduk merenungi kematian Nyi Rongkot, pengasuhnya sejak masih kecil. Akhirnya semuanya musnah. Hilang tanpa bekas. Waktu aku pergi, Nyi Rongkot menyusul pergi. Dan Mesin pun pergi. Entah sekarang ini dia ada di mana. Semuanya pergi. Dan tempat ini hanya tinggal puing-puing masa lalu. Semua ini akibat perbuatan Arya Dwi Pangga. Sungguh jahat dan kejam saudara kandungku itu. Sampai hati dia memusnahkan segala-galanya di rumah ini. Aku tidak terima. Aku harus membuat perhitungan denganmu, Arya Dwi Pangga. Dengan wajah merah padam, Arya Kamandanu segera melompat ke arah punggung kudanya. Aku tidak peduli. Arya Dwi Pangga itu kakak kandungku sendiri. Dia sudah melakukan tindakan brutal yang menyebabkan kematian dan penderitaan orang lain. Arya Kamandanu sudah tidak mampu lagi mengendalikan hawa amarahnya. Dia bermaksud pergi ke Manguntur malam itu juga.
Tapi ketika melewati rumah kepala desa Kurawan, mendadak dia menarik tali kekang kudanya dan segera membelokkan hewan itu ke halaman rumah kepala desa. Buka pintunya! Cepat buka pintunya! Oh, kau Arya Kamandano. Iya, aku Arya Kamandano. Ayo masuklah Kamandano. Masuklah ke rumah. Tidak, aku tidak merasa perlu untuk memasuki rumah seorang kepala desa yang tidak bertanggung jawab. Kamandano, mengapa kau berkata begitu? Apa maksudmu? Mengapa aku tidak harus berkata begitu? Kau seorang kepala desa. Mestinya kau dapat melindungi warga desa Kurawan dari perbuatan keji. Mestinya kau dapat menjadi pengayom yang baik dan bertanggung jawab. Bukan malah tidur dan menutup pintu rumahmu. Kamandano, ada apa sebenarnya? Kau akan segera tahu. Matamu akan segera terbuka lebar kalau sekarang ini kau pergi ke rumahku. Dengar. Ada sekelompok orang membakar rumahku. Membunuh orang tuaku dan pembantuku yang setia. Kau tidak percaya? Ayo, sekarang juga ikut aku. Tunggu Kamandano. Jadi mereka melakukan juga akhirnya. Kau seorang kepala desa yang mau enak sendiri. Di mana rasa tanggung jawabmu pada warga dan keamanan desa ini? Sabar Kamandano, sabar. Baiklah, memang aku mengakui bersalah. Percuma kau mengaku bersalah. Apa yang dimiliki keluarga Hanggareksa sudah musnah. Semuanya musnah. Kamandano, aku ikut prihatin sekali. Kami semua ikut prihatin atas musibah yang menimpa diri keluargamu. Sudahlah kepala desa. Tak perlu kau banyak bicara. Tak ada gunanya lagi. Mestinya kau bisa mencegah agar peristiwa ini tidak terjadi. Bagaimana aku bisa mencegahnya, Kamandano? Kau kan kepala desa. Kau bisa mengerahkan warga desa. Dan kalian bisa beramai-ramai mencegah tindakan brutal ini. Mana mungkin, Kamandano. Yang kita hadapi adalah pengawak Praja Kediri. Mereka itu prajurit-prajurit dan pendekar kelas 1. Dan karena mereka prajurit Kediri, lalu kau takut? Aku tak ingin banyak jatuh korban, Kamandano. Melawan prajurit Kediri berarti melawan pemerintah Kediri. Aku tak ingin desa Kurawan ini dibasmi dan di bumi hanguskan. Dan karena itu hanya keluargaku yang menjadi korban? Keluargaku dibantai seperti anjing jalanan? Iya. Orang tuaku memang sudah tidak dipandang lagi di desa ini. Bukan begitu, Kamandano. Kau jangan salah mengerti. Memang. Sekarang ini ayahandaku Empu Hanggareksa sudah kehilangan pamornya. Tapi apa kau tidak ingat zaman dulu? Ketika ayahandaku masih mendapat angin baik, kalian selalu datang dengan menundukkan wajah untuk mohon sumbangan ini, sumbangan itu. Kalian selalu menomorsatukan beliau. Tapi sekarang, setelah keadaan beliau berubah, setelah beliau jatuh, kalian bahkan membiarkan saja mayatnya tergeletak di halaman rumahnya. Kamandano, terus terang, kami mengakui jasa-jasa orang tuamu dalam membangun desa Kurawan ini. Dan kami semua tak akan melupakan jasa-jasa Empu Hanggareksa. Tapi memang kami tak mampu berbuat apa-apa. Kami pun juga cuma orang kecil, seperti keluarga-keluarga kecil yang lain. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang kecil selain menurut? Sekali lagi, maafkan aku, Kamandano. Maafkan kami, warga desa ini. Soal jenazah ayahandamu dan pembantumu, kau tidak usah khawatir. Nanti setelah keadaan benar-benar aman, kami sudah bersepakat akan datang ke rumahmu. Kami akan menguburkan ayahmu sebagai mestinya. Iya. Kau memang tidak akan mampu berbuat sesuatu. Kau hanyalah seorang kepala desa. Syukurlah kalau kau bisa mengerti, Kamandano. Kami pun sudah berusaha untuk melindungi keselamatan ayahandamu. Kami tak mau melapor bahwa di rumahmu ada seorang wanita pelarian. Kami berusaha untuk menyembunyikan rahasia ini, walaupun pasti akan timbul akibat buruknya. Arya Kamandano tidak menanggapi lagi kata-kata kepala desa Kurawan. Dia segera kembali ke arah kudanya, dan sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang lagi di punggung kudanya. Arya Kamandano terus memacu kudanya meninggalkan desa Kurawan.
dia segera meninggalkan tugu batas desa dan mengarahkan kudanya menuju Manguntur. Nikmat sekali rasanya. Kakang Dwi Pangga, jangan terlalu banyak minum. Apa hakmu melarang suamimu menikmati kemenangan paling cemerlang ini? Dengarlah, akan kulantunkan sebuah syair tentang kemenangan. Bulan, matahari, bintang gemintang tercelup di dalam tuak yang enak. Dan cairan indah ini pun menggelincir dalam kerongkonganku. Urat-urat darahku terkembang bagaikan sebuah payung di tangan gadis jelita. Ku teguk arak dan ku tatap wajah dunia. Ku teguk arak dan ku rebut seluruh rasa bahagia. Ku teguk arak dan ku campakkan semua musuh-musuhku. Ku teguk arak dan ku jinjing sebongkah kemenangan. Katakan sekali lagi bahwa kemenangan itu ada di tangan kanan kiriku. Dan ku teguk arak sambil tertawa berderai. Oh, Kakang, hentikan semuanya ini. Apa? Apa katamu, Rati? Hentikan, Kakang. Hentikan tuakmu itu. Kau mau melarangku minum cairan kemenangan ini? Tuak tak pernah membuat manusia menjadi menang, Kakang. Tuak menuntun manusia menuju kehancuran paling hina. Hentikan. Tidak. Kau tidak bisa melarang suamimu minum tuak ini. Jangan, Kakang. Jangan. Sudahlah. Rani, kau menampar cangkir tuaku hingga pecah. Berani kau melakukannya, Rati? Jangan, Kakang. Aku bermaksud baik. Aku tak ingin kau mabuk. Aku tak ingin kau terlalu banyak minum cairan setan itu, Kakang. Kaulah perempuan setan. Kau selalu mengganggu kesenanganku. Desa Manguntur nampak lengang. Malam merangkak naik ke atas fajar pagi yang masih jauh. Bulan tak berdaya, kehilangan pesona di atas ranjangnya yang kelam. Arya Dwi Pangga masih belum tidur. Dia sibuk menikmati sisa-sisa malam itu dengan seguci tuak. Istrinya, Nari Rati, berusaha mencegah jangan sampai suaminya mabuk. Oh, jangan, Kakang. Hentikan. Kakang. Rati, kau berani melakukannya, Rati. Aku bermaksud baik, Kakang Dwi Pangga. Aku tak ingin kau mabuk. Aku tak ingin kau terlena oleh bujukan minuman setan itu. Kaulah itu perempuan setan. Kau selalu mengganggu kesenanganku. Ayo. Kakang, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud mengganggu kesenanganmu. Aku hanya sekedar memberi peringatan. Aku tidak membutuhkan peringatanmu. Kau
Kau tidak punya hak melarangku mengerjakan apa saja yang kusukai. Lalu apa saja yang menjadi hakku di rumah ini? Apa saja yang menjadi hakku sebagai istrimu, sebagai ibunya Panji Ketawang anak kita? Satu-satunya hakmu ialah diam, menurut. Kau boleh melakukan apa saja di rumah ini, asal tidak bertentangan dengan keinginanku. Kau curang, Kakang Dwi Pangga. Kau tidak boleh bersikap seperti itu terhadap seorang wanita. Kalau kau tidak terima, kau boleh pergi dari rumah ini. Ayo. Selalu begitu. Selalu begitu. Kalau sudah bertengkar, kau tidak pernah mencari jalan keluar. Kau selalu menggunakan kekuasaanmu untuk menang sendiri. Maka ini adil, Kakang. Sudahlah. Sudah. Kau pergi tidur sana. Aku mau sendirian malam ini. Aku mau minum sampai pagi. Dendam di hati seorang laki-laki mengalir bergemuruh bagaikan sungai Bengawan, membelah lembah-lembah yang hijau, menerjang dinding-dinding batu kapur, dan akhirnya bermuara di secangkir tuak. Sebuah gunung berapi telah meletup, memuntahkan lahar dari kepundan, menghembus awan panas mematikan, menyapu bersih desa-desa di bawah. Dendam seorang laki-laki adalah sebuah gunung berapi. Dia akan meletup dan memusnahkan segalanya, atau diam dan menghancurkan diri sendiri. Aku tidak bisa mencegahnya, Nyi Limus. Dia masih terus minum di ruangan depan. Ya, mau apa lagi, Nini? Panji masih tidur pulas, nih. Tadi hampir saja terbangun. Rupanya digigit cingklong. Itu loh, Nini. Sekarang ini banyak sekali nyamuk kebon. Nyamuk yang besar-besar itu. Kalau gigit, waduh, gatalnya bukan main. Kau selimuti saja pakai kain kuning. Sudah, Nini. Sudah saya selimuti rapat sekali kok. Aku heran, nih. Tidak biasanya Kakang Dwi Pangga minum tuak sampai begitu banyak. Aku curiga dia pasti sedang menghadapi masalah yang berat. Pikirannya nampak sedang rusuh. Saya juga tidak tahu, Nini. Tidak biasanya Gusti Dwi Pangga begitu. Pulang-pulang langsung mengambil guci tuak dan minum sambil bicara ngalor ngidul. Iya, dia selalu mengatakan bahwa dia minum untuk suatu kemenangan. Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan kemenangan itu. Atau mungkin beliau baru saja berkelahi, Nini. Kakang Dwi Pangga tidak pernah berkelahi. Dia tidak bisa ulah kanuragan. Oh iya, kalau tidak salah, beliau tadi juga menyebut-nyebut nama adik kandungnya. Adik Kamandanu maksudnya? Ya, Kamandanu. Beliau mengatakan bahwa adik kandungnya itu pasti akan mampus di tangan prajurit-prajurit Kediri. Apa benar dia berkata begitu? Iya, Nini. Saya mendengar jelas sekali kok. Tapi barangkali beliau hanya sekedar bercanda saja. Ya, maklum orang mabok. Bicaranya suka ngaco. Tidak, Nyi. Kalau memang dia berkata begitu, pasti ada alasannya. Aku jadi khawatir. Baiklah, kau tunggu Panji Ketawang sebentar ya, Nyi. Aku akan menanyakan soal ini pada Kakang Dwi Pangga. Sudahlah, Nini. Lupakan saja. Gusti Dwi Pangga pasti sudah tidak ingat lagi karena mabok. Tidak. Pasti telah terjadi apa-apa antara Kakang Dwi Pangga dan adik Kamandanu. Alah, hati-hati, Nini. Saya suka takut kalau ada orang mabok. Serem. Saya takut Gusti Dwi Pangga ngamuk. Kau tidak usah khawatir, Nyi. Tentu saja aku akan menggunakan cara-cara yang halus.
Jika kemenangan sudah di tangan, dadaku kembali lapang. Badai jiwa berlari bagaikan pencuri. Dan musuhku berlutut bagaikan cecurut. Kakang Dwi Pangga. Kau datang lagi, Rati. Ada apa? Siapa yang kau maksudkan dengan musuhmu itu, Kakang? Musuh adalah hama perusak tanaman. Musuh adalah serangga pengganggu tidurku. Musuh adalah batu kerikil dalam makananku. Mereka tidak senang melihatku senang. Apakah mereka itu manusia atau sesuatu yang lain? Hati. Kau pikir tanganku menjadi semper seumur hidup? Karena siapa? Ini adalah perbuatan musuhku. Perbuatan orang yang iri dan dengki padaku. Kakang, kau masih saja membesar-besarkan persoalan itu. Kau masih saja sakit hati. Benar, Rati. Tapi sekarang rasa sakit hatiku sudah jauh berkurang. Sakit hatiku sudah agak terobati, Rati. Sudahlah, Kakang Dwi Pangga. Tidak baik menuruti hawa nafsu dendam. Hal itu bisa merusak hubungan baik keluarga. Bagaimanapun, adik Kamandanu masih saudara kandungmu sendiri. Dan aku yakin dia melakukan itu semua di luar kesadarannya. Dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Iya, Kamandanu boleh merasa jago. Dia punya ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi apa artinya itu dibanding dengan prajurit-prajurit Kediri? Kakang Dwi Pangga, apa maksudmu, Kakang? Kau ingin tahu, Rati? Dengar baik-baik. Aku sudah menutup pintu persoalanku dengan keluargaku. Masalah ini sekarang sudah berada di dalam genggaman pemerintah Kediri. Iya, aku melakukan ini semua tanpa penyesalan. Kalau Kamandanu bisa membuat tubuhku cacat, maka sekarang aku sudah menyerahkan mereka ke tangan para algojo kerajaan Kediri. Jadi Kakang sudah melaporkannya pada pemerintah Kediri? Iya, aku sudah melaporkannya. Dan barangkali sekarang ini mereka yang ada di rumah itu sudah diangkut. Sudah diangkut ke kota Kediri untuk diperiksa dan diadili. Kakang Dwi Pangga, sampai hati kau melakukan perbuatan seperti itu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Masa bodoh dengan mereka itu. Kau kejam sekali, Kakang. Kau tega mengkhianati keluargamu sendiri. Aku tidak ingin dikalahkan, Rati. Aku tidak ingin menjadi olok-olok mereka. Karena aku tidak mampu berkelahi seperti Kamandanu. Tapi rupanya bukan hanya kemampuan tenaga dan otot yang menentukan kemenangan seseorang. Jadi apa yang telah kau capai sekarang ini kau anggap sebagai kemenangan? Iya, tentu saja. Tidak, Kakang. Justru sebaliknya kau yang kalah. Aku yang menang. Akulah yang jago, bukan mereka. Kau jangan menipu dirimu sendiri, Kakang Dwi Pangga. Rati, kalau kau tidak percaya, kau boleh menjenguk rumah Empu Hanggareksa sekarang ini. Berapa puluh prajurit telah mengepung rumah itu. Dan mereka bisa berbuat apa? Kau bukan pemenang yang sejati, Kakang. Diam kau! Kau telah mencapai tujuanmu dengan cara-cara yang sangat keji dan tidak manusiawi. Diam! Kakang Dwi Pangga, mengapa kau tak memiliki harga diri lagi?
Mengapa kau gadaikan harga dirimu sebagai laki-laki dengan harga serendah itu? Persetan dengan omongan-omonganmu itu. Persetan. Kau telah lupa, Kakang. Kau telah kehilangan dirimu sendiri. Rati, kalau kau tidak mau ikut menikmati kemenanganku ini, lebih baik kau tutup mulutmu. Aku tidak ingin kau terjerumus lebih dalam lagi, Kakang. Mengapa kau tidak juga mau insaf? Dulu kau pernah berjanji akan membuat keluarga kita tentram dan bahagia. Tapi nyatanya... Diam kau perempuan hina. Tidak tahu diri. Kalau kau masih saja menyalahkan suamimu dan membela mereka, sama saja kau melumuri wajahku dengan kotoran. Aku menuntut hakku sebagai seorang istri. Dan aku menuntut hak Panji Ketawang sebagai seorang anak. Kurang ajar. Baik. Tuntutanmu akan kukabulkan. Nah, terimalah apa yang kau sebut-sebut sebagai hak itu tadi. Terimalah ini. Ampun, Kakang. Ampun. Nah, apa kau masih kurang terima juga? Sudah, Kakang. Sudah. Aduh, sakit. Lepaskan rambutku, Kakang. Lepaskan. Ini. Ambillah hakmu. Kuberikan semuanya. Ini. Alah, jangan. Mau apa kau, Nyelemus? Jangan. Mau apa kau? Aduh, Gusti, itu Nini Rati, kasihan. Pergi sana, Nyelemus. Jangan kau ikut-ikut. Jangan, Gusti Dwi Pangga. Eli, sadar, Gusti. Perempuan sial kau ini. Itulah upah orang yang suka menuntut haknya. Oh, alah. Kau pikir aku ini siapa? Nini. Kau pikir Arya Dwi Pangga ini apamu? Nini Rati. Oh, alah, Gusti. Lihatlah. Nini Rati diam saja ini. Nini Rati tidak bergerak-gerak lagi. Ini lihat. Uruslah majikanmu itu, Nyelemus. Aku bosan di rumah ini. Aku mau berjalan-jalan di luar sana. Oh iya, kucing tuaku mana? Mana kucing tuaku? Ini dia. Kan ku jelajah sisa-sisa malam ini sampai ke ujung-ujungnya yang gelap gulita. Dengan segucit tuak mataku menjadi terang. Dan kulihat kebahagiaan bersembunyi di balik tirai malam. Nini Rati. Oh, alah, kok masih diam saja? Oh, Gusti, bagaimana ini? Nyelemus kelihatan sangat kebingungan karena Nari Ratih masih belum juga mau bergerak dan sadar kembali. Dengan susah payah, perempuan tua itu lalu berusaha mengangkat majikannya dan membaringkannya di atas sebuah balai bambu. Oh, alah, aduh, tapi nafasnya masih ada. Oh, Gusti Dwi Pangga, mengapa seperti itu kelakuannya pada istrinya sendiri? Oh, kasihan kau, Nini Rati. Oh, alah, kok sepertinya ada suara kuda menuju kemari. Oh, iya betul, ada suara kuda. Apakah Gusti yang bernama Arya Kamandanu? Iya, Nyi. Aku Arya Kamandanu. Aku datang untuk menemui Kakang Dwi Pangga. Oh, Gusti Dwi Pangga tidak ada. Beliau baru saja bertengkar sama Nini Rati. Beliau sedang mabuk. Nini Rati dipukul sampai pingsan. Lihat saja sendiri. Lihat,
Nini Rati masih belum juga sadar sampai sekarang. Rupanya kepalanya terantuk benda keras. Ada darah membeku di bagian belakang kepalanya. Nini Rati dipukul, lalu menjadi teroboh ke situ, Gusti. Ya mungkin saja kepalanya terantuk lumpang itu. Agaknya keadaannya cukup parah, Nyi. Mengapa bisa begini? Gusti Dwi Pangga seperti orang kalap, Gusti. Nini Rati dipukul sampai bilur-bilur begini. Kakang Dwi Pangga, sekarang kau aniaya istrimu sendiri. Kau memang manusia paling kejam yang pernah dilahirkan seorang wanita. Kau kejam, kau brutal. Manusia berhati sebongkah batu. Kau tunggu sebentar, Nyi Lemus. Gusti, Kamandanu mau kemana? Aku akan mencari Kakang Dwi Pangga. Ku tenggak seguci tuak dan coba kulupakan seluruh isi dunia ini. Apa pedulimu dengan bulan yang berintih di sana? Persetan dengan hidup bayang-bayang. Ku terekam kau dengan cakar-cakarku yang edan. Mari, ku bangsa kau dengan mulutku yang manis dan berbisa. Oh, siapa kau? Tunggu! Siapa kau? Arya Dwi Pangga menghentikan langkahnya. Dia berdiri dengan tubuh bergoyangan, sementara matanya menatap seseorang yang tiba-tiba saja muncul dari balik kabut malam yang dingin. Desa Manguntur yang dikelilingi hutan dan bukit-bukit kecil masih terlelap dalam nina bobok sang Dewi Malam. Bulan yang hanya sepotong berenang timbul tenggelam dalam mega-mega hitam yang tipis. Arya Dwi Pangga menarik kembali langkahnya begitu seseorang lelaki muncul dari kabut yang dingin. Kau? Siapa kau? Apakah kau sudah begitu mabuk sehingga lupa siapa aku, Arya Dwi Pangga? Kabut ini menghalangi pandanganku. Tapi samar-samar aku kenal suaramu. Aku pun seorang manusia seperti dirimu, Dwi Pangga. Syukurlah. Kalau kau bukan manusia, tentulah jin atau Gandarwa yang menunggu Bukit Manguntur. Bukit itu terkenal angker sekali. Tidak seorang pun warga desa Manguntur berani menyabanya. Apalagi malam-malam seperti ini. Aku bukan jin, bukan Gandarwa. Aku manusia. Tapi manusia bisa lebih jahat dari jin, bisa lebih kejam dari Gandarwa. Kau percaya itu? Kalau ada manusia seperti itu, pastilah orang itu sudah kesurupan jin. Manusia setengah iblis memang lebih berbahaya ketimbang iblisnya sendiri. Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga, coba renungkanlah sekali lagi. Apakah kau bukan tergolong manusia seperti itu? Kau pastilah Arya Kamandanu. Iya, aku Arya Kamandanu. Kamandanu. Menggelikan sekali. Kalau ku ingat nama adik kandungku itu. Ya, kau mau minum tuakku bareng seteguk Kamandanu? Aku tidak senang mabuk. Paling tidak untuk sekarang ini. Baiklah, aku minum sendiri. Tuak Babayeman memang enak. Panasnya membakar pembuluh darahku. Biar serigala melolong 1000 kali sehari, kan ku minum tuak sepuas hati. Arya Dwi Pangga, hentikanlah syair-syairmu itu. Rupanya kau masih sangat membenci syairku, Kamandanu. Bukankah kekuatan kata yang terkandung dalam bait-bait syairku
lebih dahsyat dari gempuran 1000 pendekar. Dwi Pangga, kalau ku dengar syairmu, aku seperti mendengar bisikan kepalsuan yang mengambang di permukaan bumi. Kata-kata yang kau rangkai tak ubahnya seperti guntur tanpa hujan. Mungkin kau benar, Kamandanu. Tapi setidak-tidaknya guntur itu telah membuatmu terkejut dan sadar siapa dirimu sebenarnya. Kau tak lebih dari seorang laki-laki tanpa daya tarik. Kau laki-laki yang tidak pernah beruntung dalam hal berurusan dengan wanita. Dwi Pangga, aku datang menemuimu di tempat ini bukan untuk mendengar kesombonganmu yang seperti hendak meruntuhkan benda-benda di atas langit. Aku datang untuk suatu urusan. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Arya Dwi Pangga. Kau tak akan bisa lari dan bersembunyi dari hadapanku. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayanimu, Kamandanu. Mau kemana kau, Dwi Pangga? Tak ada lagi tempat bersembunyi bagimu. Bahkan jin atau setan pun tak mungkin menawarkan perlindungan padamu. Perbuatanmu sudah di luar batas kekejaman. Kukira semua orang akan melakukan apa saja yang dianggapnya paling baik. Seperti misalnya aku dengan kucit tua ini. Kau boleh tidak senang, tapi aku akan minum sampai pagi. Hei, apa yang kau lakukan? Kembalikan guci tuaku itu. Kau minum tuak untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Kau mengganggu kesenanganku saja. Ayo, kembalikan Kamandanu. Kembalikan guci tuaku itu. Ambillah. Kau pecahkan guci tuaku itu. Kau tidak tahu artinya itu, Kamandanu. Artinya sekarang kau harus menghadapi aku. Ibu kenapa Nyi Lemus? Ibu tidur, Der. Ibu lelah. Sudah, jangan diganggu ya. Ayo, Angger Panji kembali ke kamar. Tidak, aku di sini saja. Aku mau tidur sama ibu. Alah, jangan. Di sini dingin. Angger tidur saja di dalam, ya. Yuk, Nyi Lemus antarkan. Tidak mau. Aku mau di sini saja. Ini masih malam, Ger. Aku tidak mau tidur di dalam. Aku mau tidur di sini sama ibu. Bu, ibu. Aduh, jangan diganggu, Ger. Kok ibu diam saja, Nyi Lemus? Ibu sakit ya? Sudahlah, sudah. Ibu pasti sakit. Biasanya kalau diam saja ibu sakit, Nyi Lemus. Ibu sakit apa? Nyi Lemus kan sudah bilang, ibu lelah. Ibu harus istirahat, bukan sakit. Bohong, Nyi Lemus bohong. Bu, ibu sakit kan? Ibu. Kau Jaran Bangkal dan Jaran Lejong, bagaimana dengan tugas kalian? Ampun Tuanku Bajel. Kami telah gagal melacak Sakawuni. Iya, betul Tuan. Gadis liar itu seperti sudah sangat hafal jalan-jalan di daerah ini. Kami kehilangan jejak, Tuan. Apakah hanya kegagalan yang bisa kalian laporkan? Maaf, Tuanku Putri Sambi. Ada yang akan kami laporkan. Rupanya pedang naga puspa milik pendekar asing itu sudah berpindah tangan. Jaran Bangkal, kau jangan memberikan laporan sesuka hatimu. Ampun Tuanku Bajel. Memang demikianlah yang kami lihat. Berpindah tangan? Apa maksudmu? Maksud saya, pedang itu sudah menjadi milik seseorang. Siapa orang itu? Ampun Tuan Bajel. Kami tidak tahu siapa orang itu. Kami tidak tahu namanya dan di mana rumah tinggalnya. Betul, Tuan. Bahkan kami tidak dapat mengenali dengan baik wajah orang itu karena keadaan gelap. Kami hanya bertempur dengan orang itu. Dan dalam pertempuran sengit itu, Gebuk Luyur dan beberapa orang prajurit terbunuh, Tuanku. Goblok! Mestinya kalian tahu siapa orang itu. Soal Gebuk Luyur terbunuh itu tidak menjadi masalah.
Tapi bahwa kalian bertempur tanpa tahu siapa yang menjadi lawan kalian, itu sungguh-sungguh perbuatan goblok. Menurut pendapatmu, apa orang itu berasal dari daerah lain, Jarang Bangka? Sepertinya tidak, Tuanku Dewi. Mungkin dia warga desa Kurawan juga. Memang, sayang sekali, kami tidak sempat menanyakan nama dan alamat rumahnya. Kami benar-benar menyesali keteledoran kami ini. Sudah. Kau telan sendiri saja rasa sesalmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Ayo, sekarang kita harus mencari orang itu sampai ketemu. Orang ajar Kamandanu. Dia memecahkan guci tuaku. Aku tidak bisa melewatkan malam sedingin ini tanpa tuak. Aku membutuhkan cairan panas itu untuk membakar urat-urat darahku. Kau Kamandanu. Sudah kukatakan, tak ada tempat persembunyian yang aman bagimu, Arya Dwipangga. Dosa-dosa yang kau lakukan sudah bertumpuk setinggi gunung. Lalu apa yang akan kau lakukan terhadapku, Kamandanu? Kau mau membunuh aku sekarang ini? Itu adalah bagaimana nanti. Yang jelas aku tidak terima. Kau telah merusak hidupku, bahkan merusak keluarga kita. Kau telah menyebabkan kematian Ayahanda dan Nyi Rongkot. Kau telah memporak-porandakan keluarga Empu Hangga Reksa. Bahkan kau telah menganiaya Narirati, istrimu sendiri. Kekejamanmu sudah di luar batas, Arya Dwipangga. Dan aku akan menghentikannya sekarang ini. Kamandanu, jangan Kamandanu. Jangan kau lakukan itu. Aku masih ingin hidup. Tak ada perlunya lagi kau hidup. Jangan Kamandanu. Ampun, aku menyesal sekali. Jangan bunuh aku, Kamandanu. Mengapa tiba-tiba kau ketakutan, Arya Dwipangga? Mengapa kau tidak menggemakan syair-syairmu untuk melawan aku? Ayo, bunyikan syairmu yang hebat dan perkasa itu. Kau pernah berkata bahwa bait syairmu sanggup menelan matahari. Nah, mengapa tidak kau lakukan sekarang? Mengapa kau malah mengkeret ketakutan? Tidak, Kamandanu. Ampunilah aku. Aku tidak bersungguh-sungguh. Kau memang pengecut. Kau tidak punya isi. Kau kosong melompong. Iya, benar apa yang kau katakan itu, Kamandanu. Aku pengecut. Aku seperti seekor tikus. Aku tidak punya isi apa-apa. Aku hanya bisa menulis syair. Itu pun sebenarnya tidak bagus. Aku kosong melompong. Kau benar. Aku laki-laki yang tidak bermutu, Kamandanu. Tapi jangan kau bunuh aku. Kumohon, Kamandanu. Kumohon sekali lagi. Jangan kau bunuh aku. Aku menyesal sekali. Ampunilah aku, Ayahanda. Ampunilah dosa-dosaku. Sikapmu membuatku bertambah muak. Kau sungguh tidak pantas disebut laki-laki. Arya Kamandanu baru saja akan beranjak meninggalkan tempat itu. Dia tidak melihat Arya Dwipangga melompat. Maksudnya mau segera kabur. Tapi mendadak, tanah yang diinjak seperti berlubang. Tolong, Kamandanu. Tolong. Ada sumur yang dalam di tempat ini. Permukaannya tidak nampak karena tertutup tumbuh-tumbuhan berambat. Ya, Kakang Dwipangga telah menghukum dirinya sendiri. Kukira dia tak ada harapan untuk hidup lagi. Di samping dalam, di dasar sumur ini terdapat aliran sungai yang sangat deras. Semuanya harus berakhir seperti ini. Gusti Kamandanu, syukurlah Gusti segera tiba kembali. Bagaimana dengan Gusti Dwipangga? Entahlah. Aku tidak tahu bagaimana nasibnya. Oh alah. Dia tercebur ke dalam sumur yang gelap sekali dan dalam.
Apakah Gusti sempat menemuinya? Aku hampir saja membunuhnya. Dia telah menghancurkan keluarga kami. Ayahanda terbunuh. Nyi Rongkot, abdi setia di rumah kami, mati juga. Ya, mati karena ulahnya. Oh, sekarang, bagaimana Nyi Lemus? Apakah dia belum juga sadar? belum, Gusti. Dia belum sadar. Nadinya masih berdenyut, tapi dia belum juga siuman. Apakah Nini Rati masih bisa ditolong, Gusti? Coba Gusti lihat. Tuh, dia bergerak. Dia bergerak. Nini, di mana aku? Nini di sini, di rumah. Kakang Dwi Pangga. Dia bukan Gusti Dwi Pangga, Nini. Dia adik Gusti Dwi Pangga. Aku Arya Kamandanu, Rati. Adik Kamandanu. Aku titipkan Panji Ketawang, anakku. Aku tidak percaya lagi pada Kakang Dwi Pangga. Jangan berkata begitu, Rati. Kau pasti akan segera sembuh. Tidak, adik Kamandanu. Kau harus berjanji padaku. Peliharalah Panji dengan baik. Aku percaya kau akan bisa mendidiknya dengan baik. Panji Ketawang akan lebih bahagia kalau hidup bersama ibunya. Kau pasti akan sembuh, Rati. Aku akan memanggilkan seorang tabib. Jangan, adik Kamandanu. Jangan. Tidak ada gunanya lagi. Aku sudah melihat pintu ajalku sudah dekat. Nini, aku sudah mencium harumnya bunga-bunga maut. Nini, jangan berkata begitu. Nini harus bersemangat untuk tetap hidup. Adik Kamandanu, berjanjilah supaya kalau ajalku tiba, aku tidak penasaran lagi. Kau mau berjanji, bukan? Kau mau berjanji, bukan? Ya, aku berjanji, Rati. Terima kasih, adik Kamandanu. Nari Ratih tersenyum. Tangan kanannya lalu meraba lipatan pakaiannya dan mengeluarkan sebuah batu nirmala yang berwarna kebiru-biruan. Dengan gemetar, dia mengelurkan benda itu pada Arya Kamandanu. Adik Kamandanu, simpanlah batu nirmala ini dan berikanlah pada Panji Ketawang kalau anak itu sudah besar nanti. Terimalah, adik Kamandanu. Aku sudah tidak kuat lagi. Baiklah, aku akan menyimpannya baik-baik. Nini Rati. Di mana Panji Ketawang, Nyi? Di ruang tidur sebelah, Gusti. Aku akan membawanya pergi sekarang juga, Nyi. Aku tak bisa lama-lama diam di sini. Prajurit-prajurit Kediri pasti sedang mencari-cari aku. Baiklah, Gusti. Biar saya yang menunggu rumah ini. Tolong kau urus baik-baik jenazah Nari Rati. Arya Kamandanu lalu masuk ke ruang tidur Panji Ketawang. Dia sangat sedih melihat anak keponakannya yang tidur pulas. Tapi dia tidak bisa berbuat yang lain. Malam terus merangkak menuju sang Dewa Fajar ketika Arya Kamandanu berkuda meninggalkan desa Menguntur. Kita mau kemana, Paman? Kita harus segera pergi, Panji. Di sekitar tempat ini banyak orang-orang jahat. Tapi ibuku sedang sakit. Mengapa kau ajak aku pergi? Ibumu nanti akan segera sembuh. Kan ada Nyi Lemus yang menungguinya. Sudahlah, kau jangan rewel, ya. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Baru saja Arya Kamandanu akan menyentakkan tali kekang kudanya, ketika tiba-tiba dari balik kegelapan muncul orang-orang berkuda.
Orang-orang berkuda itu muncul mendadak dari balik semak belukar di tepi jalan. Jumlah mereka cukup banyak. Arya Kamandanu mengurungkan niatnya meneruskan perjalanan. Dia hanya diam menunggu sambil mendekap keponakannya, Panji Ketawang. Kami ingin tahu, kau siapa? Di mana rumahmu? Dan kemana tujuanmu malam-malam begini berkuda? Apakah aku sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Kediri? Ya, benar. Sebagian besar di antara kami adalah prajurit Kediri. Tuanku Bajil, kalau saya tidak keliru, dialah orangnya. Saya masih bisa mengenali suaranya. Betul, Tuan Bajil. Dialah orang yang telah bertempur dengan kami sampai ke Bukluyur terbunuh. Kalau begitu, kita beruntung sekali bisa menemuinya di sini. Benar, Tuan Bajil. Tuan Bajil tidak perlu menjelajah sampai ke pelosok-pelosok desa. Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa namamu? Apakah kau keberatan menyebut namamu? Kalau dia keberatan, kita bisa memaksanya, Tuan. Tidak perlu. Kalau memang dia keberatan, aku pun tidak apa-apa. Aku tidak peduli siapa dia, di mana rumahnya, dan kemana tujuan perjalanannya. Yang penting pedang itu. Kau, apa benar kau yang menyimpan pedang milik pelarian asing itu? Kalau benar kau mau apa? Dan kalau tidak kau juga mau apa? Kau jangan mulai dengan kata-kata yang tidak enak didengar telinga. Kami tidak bermaksud buruk padamu. Kakang Bajil hanya ingin mengetahui tentang pedang itu. Jawablah pertanyaan yang baik dengan sikap yang baik pula. Aku tidak yakin apakah kalian tidak bermaksud buruk padaku. Kalian tiba-tiba mencegat perjalananku. Semula kukira kalian malah gerombolan perampok. Kalau kami benar-benar perampok, kau pun tak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian perampok, dan kalian bermaksud untuk merampok aku tentu tidak akan tinggal diam. Dengan kata lain, kau akan melawan. Kukira tidak seorang pun senang dirampok. Persoalannya bukan senang atau tidak senang. Persoalannya adalah orang-orang yang merampok itu jauh lebih kuat daripada yang dirampok. Tapi sudahlah, kami bukanlah hendak merampokmu. Barangkali sekarang ini kau membawa sejumlah uang. Kami tak akan mengambil uangmu itu. Juga barang-barang berharga milikmu yang lain. Hanya ada satu benda yang menurut pendapatku sebaiknya kau berikan saja padaku. Kau ingin tahu benda apa itu? Mungkin aku bisa menerka apa yang kau inginkan. Tapi sebaiknya kau katakan saja. Aku takut salah terka. Pedang yang tergantung di pinggangmu. Jadi kau menginginkan benda ini? Aku sudah lama mengenal benda itu. Aku memang menginginkannya. Mengapa kau tidak menginginkan yang lain saja? Mengapa kau menawarkan padaku yang lain? Aku hanya menginginkan benda itu. Aku mempunyai 4 macam benda yang kuanggap amat berharga, yang harus kulindungi. Pertama adalah nyawa anak kecil ini, keponakanku sendiri. Aku tidak akan mengganggu keponakanmu. Kedua adalah pedang pusaka ini. Pedang itu bukan milikmu. Walaupun bukan milikku, dia juga bukan milikmu. Dan kebetulan sekarang ini berada dalam tanganku. Jadi aku pun harus melindunginya. Kemudian yang ketiga adalah sebuah batu nirmala. Dan keempat adalah nyawaku sendiri. Selebihnya aku mempunyai sedikit uang dan seekor kuda. Kalau kau mau, kau boleh mengambil uangku atau kudaku. Tapi jangan coba-coba mengganggu 4 macam benda yang kusebutkan tadi. Kau seorang pemberani. Apa kau tidak tahu bahwa dengan menawarkan kuda dan uang berarti kau telah menghina aku? Kau tidak tahu siapa aku? Mungkin kau pimpinan rombongan. Tapi bagiku tidak menjadi soal. Jadi kau menolak memberikan pedang itu padaku. Pedang ini jauh lebih berharga dari nyawaku. Bukankah aku sudah mengatakannya? Kalau begitu, aku akan mendapatkan dua-duanya. Pertama nyawamu, dan selanjutnya pedang itu. Ayo, turun kalian. Tangkap orang itu. Tunggu. Aku masih memberimu kesempatan untuk berpikir sekali lagi. Pertimbangkanlah sekali lagi. Kuharap kau mau merubah keputusanmu yang tidak masuk akal itu. Aku tidak perlu berpikir lagi. Tidak perlu menimbang lagi. Aku akan mempertahankan apa yang menjadi hakku. Kau tidak perlu mengancam aku. Bagus. Mudah-mudahan keberanianmu bukanlah keberanian yang kosong. Ayo sergap dia. Ayo.
Kamandanu segera melompat dari punggung kudanya. Begitu beberapa orang prajurit Kediri mencoba menyerang, maka sambil menggendong panji ketawang, dia berusaha membendung arus serbuan musuh-musuhnya yang datang silih berganti. Melihat keadaan yang semakin sulit karena serangan semakin gencar, Arya Kamandanu melompat mundur. Oh, siapa mereka itu, Paman? Mereka orang-orang jahat. Aku takut, Paman. Mereka membawa pisau yang panjang-panjang. Jangan takut. Kau pegang kuat-kuat baju Paman. Kalau mereka berani mengganggumu, akan Paman pukul sampai ke lengan. Kalau kau bodoh, kau tentu akan berusaha mengalahkan kami semua. Tapi bukankah orang bodoh selalu rugi? Kukira tak ada untungnya menyerah pada orang-orang semacam kalian. Sekarang aku benar-benar sudah yakin bahwa pedang itu berada di tanganmu. Kau pasti semakin bernafsu untuk memilikinya. Aku tahu pedang itu pedang yang bagus. Kalau kau menginginkannya, kau harus bisa mengambilnya dari tanganku. Sekarang ini aku akan mengambilnya. Hei, kalian minggir semuanya. Berjagalah di sekitar tempat ini. Dan kau, Sambi. Iya, Kakang. Kau boleh membantu aku merebut pedang itu. Iya. Empu Bajil terus memburu dengan tongkat pencabut rohnya. Arya Kamandanu merasa kewalahan karena dia harus melayani dua pendekar tangguh yang menyerang sekaligus. Apalagi dia harus bertarung sambil terus melindungi panji ketawang dalam gendongannya. Sementara ketika pertarungan masih berlangsung dengan sengit, di suatu tempat yang tersembunyi, ada sepasang mata dengan tajam mengawasinya. Tak seorang pun di antara prajurit-prajurit Kediri yang menyadari bahwa ada seorang penonton gelap. Sambil menggendong seorang bocah, dia nekat melawan pendekar-pendekar yang cukup tangguh. Tapi kukira dia tak akan bertahan dalam 5 jurus lagi. Nah, benar bukan? Sekarang Bu Bajil sudah bisa memojokkannya. Memang benar, keadaan Arya Kamandanu terjepit. Empu Bajil terus menghujaninya dengan serangan beruntun tak kenal ampun. Suatu ketika, dia baru saja terhindar dari gempuran tangan-tangan berbisa Dewi Sambi. Dan belum lagi kakinya menginjak tanah, tongkat pencabut roh sudah datang menyambar. Kurang ajar. Ada orang yang mau ikut campur urusanku. Ayo, kalian mengapa pada melongo saja? Cepat sergap mereka. Bajil. Goblok. Kalian semua memang goblok. Aku suruh apa kalian, ha? Orang itu tiba-tiba saja muncul dari arah belakang, Tuan. Kami sama sekali tidak menduganya. Itulah maka kalian kukatakan goblok. Kalian bukannya berjaga-jaga dengan baik. Orang itu nampak memiliki kemampuan yang cukup tinggi, Kakang. Kalian tak ada yang bisa mengenalinya. Gerakannya sangat cepat, Tuanku Dewi. Iya, Tuan. Dan dia menggunakan cadar hitam. Keadaan sedang kacau dan gelap. Karena itu agak susah untuk mengenalinya, Kakang. Rasanya aku bisa mengenali orang itu tadi, Kakang Bajil. Siapa menurut pendapatmu, Adi Renteng? Aku kira kalau perhatianmu tidak terpaku pada pedang itu, kau pun akan dapat mengenalinya, Kakang Bajil. Aku sangat menyesalkan mengapa mereka bisa lolos. Iya, semula aku bermaksud ikut menggempur mereka. Tapi kemudian aku berpikir lain. Aku tidak terlalu bernafsu menyerang. Aku hanya sekedar melibatkan diri dalam pertarungan sambil meraba siapa orang yang bercadar hitam itu. Ya, orang itu akhirnya takut kita kenali. Dan dia berusaha menahan diri agar jangan sampai mengeluarkan suara. Tapi telinga saya sempat mendengar dia menjerit kecil. Dan suara itu adalah suara seorang gadis. Oh, jadi menurut pendapatmu dia perempuan? Iya, dia perempuan. Saya dapat memastikannya, Kakang. Tapi ada banyak pendekar perempuan di wilayah Kediri ini. Saya bukan hanya dapat mengenali suaranya. Sepintas lalu, saya juga dapat mengenali jurus-jurusnya. Dia menggunakan 2 bilah pedang berukuran pendek. Gerakannya sangat cepat. Aku kira perempuan itu tadi ada hubungannya dengan jurus-jurus lengan 1000. Kalau begitu dia Sakawuni. Iya,
Betul. Kukira dia Sakawuni, Kakang. Berdebah. Sudah sejak semula aku tidak pernah setuju dia bergabung dengan kita. Perempuan urakan, tidak tahu sopan, dan siapa tahu dia mata-mata. Mungkin saja begitu. Yang penting, kita harus tetap waspada. Kalau memang benar dia Sakawuni, maka dia harus menanggung akibat perbuatannya. Sial! Sudah. Ayo kita kejar mereka. Ya! Mengapa kita lari, Paman? Kalau tidak lari, kita bisa mati. Kau lihat sendiri tadi. Kita hampir saja kena pukulan tongkat orang cebol itu. Siapa orang cebol itu, Paman? Sepertinya orang itu galak sekali. Iya, dia galak dan kejam. Mereka semua galak dan kejam. Orang-orang jahat biasanya begitu. Galak dan kejam. Mereka tidak segan-segan memukul orang tak bersalah. Untung sekali ada orang menolong kita. Siapa orang itu, Paman? Entahlah, Paman belum tahu persis. Kau harus hati-hati berbicara. Jangan terlalu keras. Mereka masih terus mencari kita. Kalau begitu, kita pulang saja, Paman. Pulang kemana? Ke Manguntur. Di sana tidak ada orang jahat. Kau salah, Panji. Sekarang ini orang-orang seperti mereka berkeliaran di mana-mana. Orang-orang jahat gentayangan seperti setan kekurangan makan. Di Manguntur pun sekarang banyak orang-orang seperti... Mari. Sekarang kita harus menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Mereka datang lagi, Paman. Iya. Tundukkan kepalamu. Di sini. Di balik semak belukar ini. Panji. Sekarang mari kita pergi. Kau lelah? Masih ngantuk ya? Aku takut, Paman. Aku takut bertemu mereka lagi. Kau tidak perlu takut. Paman akan melindungimu. Dan kau harus percaya. Selama kita tidak menjadi orang jahat, kita pasti akan selamat. Ayo, cepat. Kita lanjutkan perjalanan. Baru saja Arya Kamandanu dan Panji Ketawang mau beranjak meninggalkan semak belukar, mendadak muncul sesosok tubuh manusia. Bayangannya melayang ringan dan hinggap di atas rumput. Kau masih mengenaliku, Kamandanu? Sakawuni? Aku tidak sampai hati melihatmu dikeroyok Empu Bajil dan Sambi. Seharusnya kau tidak menolong kami. Hei, kau tidak suka menerima kebaikan seseorang? Bukan begitu. Apakah kau tidak sadar bahwa hal itu bisa membahayakan dirimu sendiri? Aku tak ingin melibatkan orang lain dalam kesulitanku. Kalau aku menolongmu, tentu sudah kupikir masak-masak. Sekarang kau mau kemana? Akan kau bawa kemana bocah itu? Anakmu kah dia? Dia keponakanku. Aku harus segera dapat menemukan tempat yang aman. Orang-orang itu pasti akan terus mencari aku. Ya. Aku tahu tempat yang aman. Mari ikut aku. Orang bercadar hitam yang telah menyelamatkan Arya Kamandanu dari ancaman tongkat pencabut roh yang ternyata adalah Sakawuni segera membalikan tubuhnya, kemudian bergegas melangkah. Arya Kamandanu sambil menggendong Panji Ketawang mengiring di belakangnya. Mereka pasti tidak akan mengejar sampai kemari. Iya, mudah-mudahan saja begitu. Kau lihat, Kamandanu, di balik pinggang Gunung Arjuna itu terdapat sebuah lereng yang cukup terjal. Kukira tempat itu cukup aman. Kau bisa membawa keponakanmu ke sana. Ayo. Kita tinggalkan sejenak Arya Kamandanu yang mencari tempat persembunyian guna menghindari kejaran Empu Bajil dan orang-orangnya. Sekarang kita ikuti Arya Dwi Pangga yang dalam seri sebelumnya diceritakan tercebur ke dalam sebuah sumur yang dalam. Kukira aku sudah mati. Di mana aku sekarang ini? Tempat apa ini? Sepertinya sebuah gua. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Arya Dwi Pangga sadar dan mendapatkan dirinya terbaring dalam sebuah goa di tepian sungai kecil. Dia terkejut sekali begitu melihat sosok tubuh manusia yang enak-enak duduk di sebongkah batu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh Arya Dwi Pangga? Siapakah orang yang duduk di sebongkah batu itu? Dan bagaimana nasib Arya Kamandanu dan Panji Ketawang?